Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya umumkan bahwa mulai hari ini saya lagi yang berkuasa. Makanya daripada kekayaan bangsa dan negara ini harus saya lindungi untuk sebesar-besarnya demi kepentingan saya dan keluarga saya. Anda sekalian tidak bakal kebagian. Banyak uang aku raja. Aku menang pemilu. Oh banyak uang aku berkuasa. Sekarang akulah yang jadi penguasa. Sembarang bertindak berbuat yang aku suka. Piye, penak zaman dulu. Aku rapopo. Alur komandonya adalah Sultan. Yang punya ide Sultan untuk Jogja harus ada serangan yang mengejutkan supaya untuk membantu delegasi ke Indonesia yang dipimpin oleh Pak Malar untuk dalam perundingan. Cara untuk bagaimana menggerakkan itu, maka Sultan kirim kurir kepada Pak Dirman. Pak Dirman yang ada di perbatasan Wonogiri dan perbatasan Pacitan, Jawa Timur, ada di sana. Dapat kontak, maka Pak Dirman utusan kurirnya Pak Cokro Pranolo, bekas gubernur DKI. Pak Cokro Pranolo datang di Jogja memberitahukan Sultan bisa mengadakan serangan dengan menggunakan pasukan lokal. Maka pasukan lokal itu adalah Pak Harto. Pak Harto itu komandan WK3, Wertes 3, daerah pertempuran 3. Serangan umum berhasil. Satuan polisi, laskar rakyat dan tentara masuk kota dengan teratur dan terarah. Setelah menduduki kota selama 6 jam, mereka pun keluar sesuai instruksi. Hasilnya, dunia percaya Indonesia masih berdaulat. Semangat masyarakat pun kembali hidup. Terjebak itu yang namanya Belanda. Dikira itu cuma serangan-serangan ya biasa-biasa saja. Ternyata di situ dari Komisi 3 Negara yang ada di Hotel Garuda waktu itu melihat, wah ini kalau begitu Belanda ini bohong ini. Ah ini yang namanya serangan ini terkoordinir dengan bagus. Dan yang diserang oleh para gerilyawan pada waktu itu adalah waktu itu namanya Hotel Tentara. Hotel di depan stasiun Tugu persis. Hotel Tugu, ya, yang menjadi hotel tentara akhirnya nanti. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi modal penting konferensi meja bundar yang menghasilkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Karena alat pemerintahan masih berada di pengasingan di Bangka, Soekarno memberikan kekuasaan penuh pada Sultan untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya atas Republik Indonesia yang hanya tinggal Yogyakarta dari Belanda.
Tugas ini dilaksanakan Sultan dengan penuh kewibawaan. Penarikan pasukan Belanda dari bumi Yogyakarta berlangsung damai. Sultan memerintahkan masyarakat tetap berada di dalam rumah selama penarikan pasukan Belanda. Ini rumah Mumut. Bukan. Ini rumah omku. Kalau sedang ada waktu, biasanya aku berkunjung ke sini. Ada yang istimewa. Istimewa. Mas Mujadi. Dari mana, Di? Dari rumah teman. Permisi, Mas. Monggo. Siapa, Mut? Anak indekos. Mas Mujadi datang sama teman-temannya. Ganteng-ganteng loh. Masa toh? Waduh. Aku tak siapkan minum dulu. Ayo, As. Ada pemuda harapan pemudi. Aku pemudi yang nggak bisa berharap kok. Aduh. Wes, ayo. Apa sih? Ayo. Mau? Ayo. Apa tuh? Di, taruna lo, Di. Taruna. Sakarepmu, jemuranku sih akeh. Ya wes. Sekarang aku mengerti, Mut. Mengapa kamu setiap akhir minggu selalu datang ke Solo? Solo yang istimewa, Mut. Mas Mujadi. Kar, perkenalkan. Ini teman yang indekos di sini. Evi. Karsono. Evi. Mas Mujadi. Narti. Heri. Narti. Karsono. Mas Karsono baru pertama kali kesini ya? Iya, Temannya Mas Mujadi juga? iya, satu angkatan. Bagaimana kabar kalian? Baik, Mas. Kita nggak ganggu kan di sini? Oh, enggak ganggu kok, Mas. Justru kalau mas-masnya pada kesini, kita jadi senang karena ada temannya. Itu kan maumu. Mari diminum, Mas. Sebagai tentara, sudah selayaknya berperang sampai batas akhir. Hanya itu yang bisa kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Belanda menduduki kota. Pasukan akan saya tarik keluar kota dulu, sampai keadaan memungkinkan. Belanda tidak akan bisa berbuat banyak di luar kota. Kamu udah ke Semarang toh? Nggak mungkin saya ke Semarang, Bu. Saya itu besar, makan, minum di kota ini. Pak Harto, apa bisa dilakukan serangan serempak? Maksud saya serangan besar-besaran ke kota Jogja. Waktunya kita tunjukkan bahwa Republik masih ada.